saya akan membawakan tentang customer experience journey. Kita akan belajar tentang bagaimana strateginya kita bisa beradaptasi di tengah keadaan kondisi yang terus berubah-berubah ya. Mungkin yang pertama yang harus kita pahami adalah customer journey-nya itu sendiri, itu customer journey yang bagaimana sih yang harus yang kita pahami, karena marketing itu adalah sebenarnya itu adalah is a simple theory di mana kita tuh sebenarnya kita mengikuti keinginan customer kita, decision bagaimana mereka mengambil decision sehingga akhirnya proses-proses itulah yang membantu mereka untuk melakukan action hingga tercapailah customer needs dan juga customer satisfaction. Mungkin kita bisa belajar dulu nih. Yang pertama kita lihat dari journey-nya itu. Pertama dari bagaimana si customer mulai mencari tahu informasi tentang produk-produk kita. Lalu mereka search bagaimana promosi-promosi yang sedang berlangsung hingga saat ini. Mulai dari kompetitor kita, hingga bagaimana background perusahaan kita atau produk kita itu sendiri, USP-nya apa. Lalu mereka reviews dengan melakukan analisa tentang produk-produk kita sendiri hingga akhirnya kita pun dari segi marketing juga kita memiliki target dan apakah target kita itu tercapai untuk memenuhi si customer satisfaction itu sendiri hingga akhirnya terjadilah purchase atau hingga berujung pada retention. Untuk simple marketing yang biasa kita tahu yang pertama-tama itu ada dari awareness, bagaimana orang tahu bagaimana sih orang bisa kenal sama produk kita. Tadi Pak Erik sudah jelaskan kalau sebelumnya teknologi yang berubah-berubah hingga sekarang tuh sekarang aja Bapak Ibu udah terbiasa dengan menggunakan WhatsApp. Mungkin lebih ke arah millennials itu terbiasa menggunakan sosial media. Mulai sekarang kita udah akrab dengan yang namanya Instagram dan juga kita akrab dengan yang namanya TikTok. Nah, mulai dari sana tuh kita mulai sebagai brand, sebagai perusahaan, kita juga menyesuaikan dengan keadaan market yang sedang berlangsung hingga saat ini, di mana orang-orang tuh mulai aktif menggunakan sosial media. Kita lihat nih di area digital, sosial media apa sih yang akrab dan yang familiar dipakai oleh masyarakat Indonesia. Mungkin kita bisa lihat sekarang untuk kaum milenial sudah aktif dengan sosial media Instagram atau mulai sekarang merambah ke TikTok, di mana pengguna TikTok sekarang sudah cukup besar. Maka kita pun sebagai brand harus tidak bisa kaku atau firm sama kita punya kita punya cara lama, tapi kita harus bisa beradaptasi dan mengikuti perubahan zaman. Jadi kita harus agile dengan perubahan-perubahan itu sendiri. Baru dari sana kita bisa nge-grab awareness dari market kita, baru kita berubah ke interest-nya kita, interest market kita cari tahu nih needs-nya mereka tuh apa. Lalu kita ubah itu jadi kita memberikan USP terhadap produk kita hingga akhirnya si market itu target market kita juga tertarik dengan produk kita hingga akhirnya dengan USP itulah kita bisa membuat mereka mengambil keputusan. Lalu hal yang terpenting setelah ada keputusan, setelah terjadinya purchase adalah retention, di mana retention itu adalah hal yang cukup penting ya untuk kita memelihara loyal customer kita, di mana kita juga secara tidak langsung loyal customer itu pada akhirnya akan menjadi brand ambassador dari produk kita itu sendiri. Nah, hal-hal itulah yang membuat brandnya kita itu menjadi brand yang lebih kuat dan juga lebih dikenal baik. Of course juga membentuk positive image terhadap produk kita itu sendiri. Lalu berikutnya baru advocacy tentang si produk kita atau brand yang kita miliki. Hal itulah yang kita harus pahami sebelumnya tentang customer journey-nya produk kita itu sendiri. Produk itu tentunya beragam, berbeda-beda, tapi ini adalah hal-hal dasar yang tentunya harus kita pahami tentang bagaimana sih si customer journey dan kita benar-benar jadi hal yang fundamental untuk produk kita atau brand kita ketika kita ingin menjalankan suatu program marketing di dalam suatu perusahaan. Berikutnya adalah ini kita harus cara mapping customer journey dari produk kita itu bagaimana sih. Kita mungkin yang pertama-tama kita harus ngecek nih kalau produk kita dijual offline di toko-toko, kita harus ngecek deh bagaimana sih behavior dari target market kita itu sendiri. Mereka itu sukanya apa? Saya boleh contohnya Sasa. Sasa itu memiliki target market ibu-ibu nih. Jadi kita harus tahu nih ibu-ibu itu contohnya sukanya apa. Mungkin ada yang
ketika kita mau melakukan branding atau aktivasi seperti apa sih yang kira-kira cocok dan kena di target market kita sendiri, yaitu ibu-ibu kita itu sendiri. Contohnya kalau di daerah rural area, mereka second city, mereka sukanya kayak bikin panggung rakyat, maka kita pun sebagai brand kita harus aktif jemput bola untuk bikin awareness dan kita memperkenalkan produk kita lewat acara-acara yang mereka sukai, sehingga terbentuk terbentuk relasi secara tidak langsung, kita jadi akrab dengan customer kita itu sendiri. Dan itu juga harus kita lakukan baik online maupun offline, karena kita sudah tahu nih teknologi semakin hari semakin berubah, di mana yang dulunya tuh kita fokus terhadap teknologi yang offline, ketemu langsung, tapi semenjak pandemik juga kita sudah mengalami begitu banyak perubahan, hingga akhirnya kita sudah banyak melakukan aktivasi lewat beberapa aktivasi online, maka kita pun sebagai marketing, sebagai perusahaan, sebagai brand, kita harus menyesuaikan dengan melakukan aktivasi dalam bentuk online. Maka dari itu tracking behavior tidak hanya dilakukan dalam bentuk offline, tapi juga bisa dalam bentuk online, contohnya lewat sosial media yang dilakukan lewat sosial media Instagram, lewat sosial media Facebook, atau sosial media TikTok. Demikian, lalu selanjutnya kita harus collecting customer feedback. Kadangkala kita sering menerima kritik dan saran dari customer. Hal yang penting yang harus kita tanggapi adalah kritik dan saran itu tidak boleh kita tanggapi sebagai wah ini adalah permasalahan, tetapi kita harus menganggap itu sebagai suatu opportunity atau challenge kita sebagai brand untuk bisa berkomunikasi secara langsung dan juga bisa ngobrol langsung dengan customer kita. Jadi tidak boleh menganggap sesuatu ketika kita menerima suatu kritik, wah ada masalah datang. Tapi tanggapilah hal itu sebagai suatu jalan pembuka atau sebagai pintu untuk kita berkomunikasi dan akrab untuk mengenal lebih lagi tentang karakteristik dari customer kita itu sendiri. Nah, collecting feedback dari customer ini bisa kita dapatkan langsung dari customer, ataupun kita juga bisa dapatkan dari employee kita, atau bisa dibilang atau sales atau toko-toko yang ada di area penjual dari produk kita itu sendiri. Saya ambil contoh dari produk Sasa itu sendiri. Collecting feedback lewat online, kita bisa seringkali menerima saran dan masukan dari pembeli produk Sasa, atau itu kita bisa berkomunikasi langsung ketika kita terjun langsung ke pasar, kita mengenal, kita ngobrol dengan customer kita bisa mendapatkan feedback yang tentunya berguna bagi produk kita. Nah, kemudian kita juga harus membuka telinga kita kepada employee kita yang kalau mereka, Bu, harusnya tuh produk kita tuh melakukan marketing lebih aktif lewat cara A, B, C, D. Nah, hal-hal itulah yang seharusnya kita sebagai brand juga kita tanggapi itu sebagai hal-hal yang penting, karena bagaimanapun orang-orang yang ada di lapangan adalah ujung tombak dari perusahaan kita. Ibaratnya mereka yang pergi berperang untuk membawa produk kita sendiri di market-market yang sudah kita miliki. Selain itu, setelah kita mengumpulkan feedback, kita lakukan market research, yaitu kita checking data lewat surveys, atau kita boleh doing research lewat deep interviews, sehingga dari sana kita bisa kenal langsung si customer kita itu seperti apa. Barulah dari sana kita bisa melakukan reviews dan juga analisa tentang produk kita, dan ujungnya ya hal yang penting yang harus kita lakukan sebagai brand adalah kita harus terus berinovasi dengan lewat adaptasi perubahan behavior dan juga perubahan needs-nya si customer kita itu sendiri. Jadi inovasi itu merupakan kunci dari bagaimana kita sebagai brand dapat terus bertahan di tengah perubahan zaman yang terus berubah-berubah. Dan kita tentunya tidak tahu nih untuk hal ke depan perubahan seperti apa lagi sih yang akan terjadi di era sekarang ini ya. Nah, hal inilah yang saya pandang sebagai challenge ya. Tentunya ini adalah sebagai challenge, ini adalah suatu kesempatan. Kita tidak boleh menganggap hal ini sebagai, wah ini adalah suatu permasalahan. Tetapi ini adalah kesempatan nih, ini adalah kesempatan buat kita untuk terus berinovasi dan kita mempertunjukkan brand kita, produk kita, bahwa kita adalah brand yang bisa memenuhi needs-nya si customer kita yang terus berubah-berubah ini. Nah, untuk beradaptasi dan berinovasi itu sebenarnya ada satu kuncinya yang sudah saya pelajari selama ini, yaitu kita harus konsisten, yaitu konsisten terhadap perubahan itu sendiri. Jadi
kita pelajari customer journey-nya, itu kita mulai dengan customer journey konsistensi, di mana kita harus benar-benar mengerti basic needs-nya dari si target customer kita. Contohnya si ibu-ibu ini, mereka tuh sukanya apa sih produknya? Produk Sesa adalah produk yang sangat praktis dan juga menjadi sahabat bagi ibu-ibu dan juga sebagai solusi lah di tengah masalah-masalah mereka riweh, masak, ribet. Nah, Sasa itu hadir sebagai solusi untuk masakan-masakan ibu agar mereka dapat menghadirkan masakan yang terbaik bagi keluarga mereka itu sendiri. Nah, needs inilah yang jadi dasar bagi kita untuk mengembangkan strategi-strategi marketing kita. Tapi hal yang perlu diingat lagi, yang pertama kita harus terus konsisten. Kita harus selalu ingat bahwa perubahan itu akan terus terjadi. Dan kita harus konsisten dengan perubahan itu. Ketika ada perubahan, kita harus mau belajar, kita harus mau mengenal hal-hal baru apa saja sih yang sedang terjadi di keadaan market sekarang ini, tentunya di Indonesia ini seperti apa. Lalu kita juga harus membuka mata kita terhadap market dunia yang juga terus berubah-berubah ya. Kemarinan ada perang, nah maka itu pasti akan berdampak juga terhadap Indonesia. Kita juga harus berpikir secara luas tentang produk kita itu sendiri. Apakah itu akan berimpact kepada kita? Lalu bagaimana sih kita menanggapi dari basic needs-nya itu yang akan berdampak kepada penjualan produk kita itu sendiri? Maka kita harus mengeluarkan USP yang memang memenuhi basic needs-nya dari si target market kita. Selanjutnya yang kedua adalah emotional konsistensi. Di mana ketika hal emosional itu seringkali dipandang orang tuh ya sudahlah, yang penting kita penuhi saja maunya. Tapi ini sebenarnya menurut saya adalah hal yang cukup penting, di mana kita harus menganggap customer kita itu mereka ada sangat penting, dan kadang kita satu orang pun itu sangat penting bagi produk kita. Satu input itu sangat berharga untuk pengembangan produk kita, karena bisa saja satu input itu mewakili beragam pengguna kita dari seluruh Indonesia ya tentunya. Dan dimana kita harus memberikan mereka perasaan atau emosional ketika mereka benar-benar merasa, oh saya dihargai. Karena memang benar kita sering akrab ya dengar kata pepatah, customer adalah raja. Maka itu benar adanya, di mana kita harus merasa membuat si customer kita itu merasa oh I'm valuable gitu. Sasa itu contohnya, Sasa sangat mengedepankan consumer itu sangat berharga untuk memenuhi, untuk membantu kita mencapai goals-nya kita dari goals perusahaan atau brand itu sendiri. Yang ketiga adalah communication konsistensi, di mana proaktif. Kita harus sebagai brand itu harus proaktif. Jadi kita tidak tunggu ada feedback baru kita mengkomunikasikan, tetapi kita di era perubahan zaman yang terus berubah-berubah, kita pun secara aktif melakukan komunikasi yang menyampaikan bahwa produk kami itu atau brand kami itu ada untuk Anda loh Bapak Ibu, dan produk kami itu hadir untuk memenuhi needs-nya kalian. Nah, di mana di dalam kita melakukan komunikasi pun hal penting yang harus kita fokus dan kita harus sampaikan adalah key message-nya kita itu sendiri. Jangan sampai ketika kita melakukan komunikasi kita kelupaan atau kita miss, jadi terlalu banyak message yang ingin disampaikan, kita jadi lupa key message utama yang mau kita sampaikan itu apa sih. Kita harus fokus dulu nih ketika ingin melakukan komunikasi, kita harus fokus tujuan kita tuh apa. Key message yang mau disampaikan itu tuh apa. Jadi kita tidak akan lupa tentang key message yang akan kita sampaikan, dan komunikasi itu harus dilakukan secara konsistensi. Barulah kita bisa build relations dan kita juga bisa build emosional dengan target marketnya kita. Dari sana kita bisa lebih mengenal lagi, kita sudah lebih akrab lagi nih dengan konsumen-konsumen kita. Maka yang dapat kita pelajari tentang adapting perubahan zaman ini, Bapak Ibu, adalah kuncinya adalah konsisten dengan hal-hal yang memang menjadi basic needs mereka, lalu kita lakukan komunikasi hingga tercreate relations yang nantinya akan membantu kita mengenal lebih lagi tentang market kita itu sendiri.